Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin nih Pak, kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan mungkin banyak atau ada pengalaman Bapak di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Jika berkenan dan semoga berkenan ya Bapak untuk menjawabnya. Jadi Pak, selama Bapak memimpin di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir, ada nggak masalah-masalah yang Bapak temui di sana Pak? Kalau ada, apa saja sih Pak masalah-masalah yang sudah Bapak temui di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja pertanyaannya, adakah permasalahan atau kasus di sekolah selama saya memimpin menjadi kepala sekolah? Tentu di satuan pendidikan manapun, baik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, itu tentu ada permasalahan atau kasus yang terjadi di satuan pendidikan, termasuk di satuan pendidikan SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Ya tentunya pasti ada Pak ya permasalahan itu. Nah, Ya. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak temui di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan pasti ada permasalahan atau kasus yang ada dalam satuan pendidikan. Jadi di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir sebagai satuan pendidikan sekolah menengah atas juga ada. Yang pertama tentu dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri, dan yang kedua dari siswa. Nah, jadi baru kita identifikasi ada dua hal atau dua kasus yang biasa terjadi di satuan pendidikan, terutama di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Yang pertama berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang kedua adalah siswa. Jadi itu permasalahannya Pak ya. Ya, permasalahannya Pertama itu. terkait dengan tenaga pendidik, dan yang kedua mungkin terkait dengan ya kasus-kasus yang berkaitan dengan ya siswa Pak ya. Ya. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi itu Pak? Langkah apa yang Bapak ambil? Ya, yang pertama tentu yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Jadi kalau pertanyaannya tadi langkah-langkah apa saja yang berkaitan dengan dilema etika, dan yang kedua adalah rujukan moral, itu ada beberapa kasus yang terjadi. Contoh misalkan kalau tenaga pendidik atau guru, itu kasus yang terjadi adalah ketika orang tuanya sakit, karena SMA Negeri 1 Bintang Pesisir kan di pulau ini, berada di pulau, maka ketika orang tuanya sakit, maka guru itu akan meninggalkan sekolah yang berada di pulau untuk menengok, mengurus orang tua yang sakit di rumah sakit. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentu ada dilema tadi. Di satu sisi guru ini harus melaksanakan tugas sebagai guru di kelasnya, tapi di satu sisi beliau akan mendampingi orang tuanya yang sakit di rumah sakit. Nah, itu contoh kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Seperti itu. Jadi ada di satu sisi ya Bapak, yang terjadi dilema ya Pak. Di satu sisi kalau misalkan tidak mengizinkan, bagaimana orang tuanya di rumah sakit. Tapi kalau misalkan mengizinkan, si guru itu ada tugas gitu Pak ya, yang tidak boleh ditinggalkan juga ya, kewajibannya di sekolah ya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, jadi langkah-langkah yang saya laksanakan, yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, tentu tadi saya sampaikan ada dua dilema. Kalau tidak saya kasih izin, berarti orang tuanya sendiri di rumah sakit, tentu akan menjadi dilema moral saya, ya kan, pasti ada. Kalau saya kasih izin berarti di kelasnya akan kosong. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah mengambil langkah-langkah win-win solution.
yang terbaik bagi guru, terbaik bagi orang tuanya, dan terbaik bagi sekolah. Jadi guru itu saya izinkan untuk mengurus orang tuanya yang sakit di rumah sakit, tetapi proses belajar di kelasnya juga diyakinkan bisa berjalan, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada siswa-siswanya yang dimana ditinggalkan pada waktu proses KBM-nya. Ya, jadi Itu prosedurnya seperti itu Pak ya. Jadi guru tetap diberikan izin ya kan Pak, diberikan izin dengan durasi atau jangka waktu tertentu, tapi dengan syarat guru tersebut tidak meninggalkan kewajibannya untuk tetap memberikan pembelajaran, pengajaran kepada peserta didiknya ya Pak ya di sekolah ya. Ya. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, dan nanti akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Mungkin Pak Erik silakan. Ya. Baik Pak, menyambung dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Pak Anggi, saya mencoba menanyakan lagi Pak. Yang pertama, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kasus tadi memang sangat dilematis. Di satu sisi memang kalau untuk saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan izin tadi memang agak berat, tetapi itulah sisi dilemanya. Satu sisi adalah rasa kemanusiaan saya sebagai seorang kepala sekolah untuk memberikan izin kepada guru tersebut untuk mengurus orang tuanya yang sakit, sehingga bagaimana bisa berjalan efektif, maka saya sebagai kepala sekolah meyakinkan bahwa guru yang bersangkutan meninggalkan tugas di kelas yang ditinggalkan selama beliau mengurus orang tuanya selama mungkin yang saya kasih izin adalah 2 hari. Seperti itu. Jadi izin resmi 2 hari itu terkikis oleh rasa moral yang ingin Bapak lakukan seperti itu ya Pak? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi tantangannya tentu sangat besar sekali karena kondisi SMA Negeri 1 Bintan Persis berada di pulau. Jadi ketika kita kasih izin 2 hari, kadang dia nambah 1 hari karena alasannya transportasi laut tadi. Nah, jadi kadang transportasi laut ini menjadi kendala sehingga saya kasih izin 2 hari karena pongpong atau transportasi kapal lautnya tidak ada, maka dia akan menambah 1 hari. Itu tantangan yang saya hadapi. Oleh karena itu dilema tadi, kalau saya minta 2 hari ternyata karena transportasi tadi, sehingga itu akan menjadi tantangan bagi saya bagaimana untuk mengatur bahwa guru yang saya izinkan 2 hari ya harus 2 hari itu bisa kembali lagi ke sekolah. Itu yang tantangan terjadi. Jadi tantangannya bisa dibilang transportasi Pak ya? Ya, Transportasi tantangan tersebut ya Pak? Ya. Untuk menjalankan tadi ya. Apa? Yang formal, izin formal 2 hari. 2 hari. Nah, jadi tantangannya memang di transportasi, dan itu adalah hal real di SMA kita, di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir kan gitu kan. Nah, seperti itu tantangan yang besar. Jadi bagaimana guru itu bisa melaksanakan tugas yang sudah saya kasih izin 2 hari, tetapi beliau kadang itu tadi karena transportasi tidak terkejar kan, karena dia hanya 1,5 hari. Jadi mungkin orang tuanya masih sangat parah sehingga dia tidak terkejar transportasi tadi, sehingga nambah 1 hari. Nah, jadi tantangannya hanya di transportasi laut saja karena kita berada di pulau. Nah, seperti itu. Baik Pak, dari jawaban Bapak saya bertanya lagi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan ini di tempat, ataukah Bapak juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Kalau ada dalam bentuk prosedur, seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya apakah langsung atau tidak. Jadi karena kita berada di pulau SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, maka kebijakan itu langsung. Jadi langsung kita kerjakan, langsung kita selesaikan di tempat, bahwa guru itu kita kasih izin 2 hari.
dengan catatan harus memberikan tugas di kelas yang ditinggalkan selama 2 hari tadi. Jadi prosedur yang kita gunakan sama semuanya seperti itu. Jadi ketika mereka izin, Bapak Ibu guru izin 2 hari untuk merawat, menengok orang tua yang sakit di rumah sakit, maka beliau harus segera pulang sebelum 3 hari tadi. Jadi 2 hari yang kita kasihkan izin, tugasnya 2 hari, jadi hari itu juga kita selesaikan. Nah seperti itu. Kalau untuk selanjutnya bagaimana saya membuat jadwal, tentu saya meminta wakak kurikulum saya bagaimana untuk mengecek kelas-kelas yang ditinggalkan tadi. Nah jadi ada tugas yang saya berikan kepada wakil saya untuk mengecek apakah betul-betul di kelasnya berjalan proses KBM yang Bapak Ibu guru tinggalkan tadi. Itu cara prosedurnya seperti itu. Mungkin Pak begini Bapak, apakah Gimana? jadwal maksudnya di sini apakah Bapak menjadwalkan waktu khusus, misalkan ini gurunya izin 2 hari, apakah langsung Bapak telepon atau menunggu nanti aja kita ketemu lagi 4 hari lagi ya, misalkan gitu. Apakah seperti itu atau tidak? Atau langsung diselesaikan udah segini 2 hari udah selesai, atau Ya. ada jadwal tertentu yang kira-kira waktu khusus Bapak dengan guru yang bersangkutan atau siswa yang mempunyai masalah tadi? Kalau guru kan langsung, biasanya kan dia langsung istilahnya izin berangkat kan gitu kan. Berarti harusnya itu nanti Bapak Ibu guru yang melaksanakan atau meminta izin kan langsung menghadap saya. Iya. Prosedur kan seperti itu selama ini Iya, kan. betul. Jadi dia meminta izin kepada saya, masuk ke ruangan saya, apa izinnya karena orang tuanya sakit, maka langsung hari itu juga kita kasih izin dan beliau langsung membuatkan tugas dalam bentuk tadi, apakah dia tugasnya nanti secara daring atau tugasnya secara kertas dalam bentuk paper gitu, atau dalam bentuk quizzes atau macam mana, itu saya serahkan kepada guru yang bersangkutan. Jadi prosedurnya guru yang izin tadi pasti akan menghadap saya dulu prosedurnya. Seperti itu kan? Seperti itu aja. Oke. Jadi ketika guru itu menghadap Bapak, Bapak langsung ACC dengan syarat guru tersebut harus istilahnya meninggalkan tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak selama kelas itu ditinggalkan oleh guru tersebut, Pak. Seperti itu, Ya, Pak. ya jelas. Karena itu kalau saya tidak memberi izin tadi dilema kan, orang tuanya udah terbaring di rumah sakit, saya tidak kasih izin, pasti itu rasa sisi kemanusiaan saya juga salah. Kalau tidak saya kasih izin salah, dikasih izin pun salah, maka tata kelola saya, prosedur saya tadi. Jadi hari itu kita kasih izin, tetapi tugas juga harus dilaksanakan. Jadi ada win-win solution. Jadi kelas tidak kosong, orang tuanya juga bisa dirawat sama guru yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Nah, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Pak. Ya, terima Oke, kasih. Pak. Langsung aja mungkin Pak ya. Ya, Dari tadi kan Bapak sudah menyampaikan ya pertanyaan sebelumnya. Nah sekarang Pak, dalam mengambil keputusan gitu Pak, ada nggak faktor-faktor yang dapat membantu Bapak mempermudah atau mempermudah Bapak mengambil keputusan? Boleh faktornya berupa manusia atau faktor alam atau faktor lain yang kira-kira hal ini bisa membantu saya ini dalam mengambil keputusan, itu gimana Pak? ya. Faktor-faktornya memang ada 2, faktor alam dan faktor manusia. Dalam arti yang pertama adalah faktor alam itu adalah keadaan atau kondisi kita yang ada di pulau. Jadi berarti kita tidak ada rasa untuk memaksa guru itu harus pulang, karena memang kita berada di pulau yang transportasinya tidak ada setiap waktu. Nah, jadi kita ada rasa sisi kemanusiaannya terletak di situ. Transportasi kita dari pulau ke kota itu tidak setiap jam ada. Itu yang pertama. Jadi keputusan yang saya ambil bisa dibenarkan oleh karena transportasi kondisi pulau tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari sisi SDM-nya atau sumber daya manusianya, bahwa di SMA Negeri 1 Blitar Pesisir tentu ada guru atau wakil saya untuk bisa mengendalikan atau memeriksa atau memastikan bahwa proses pembelajaran yang ditinggalkan guru yang bersangkutan tetap berjalan, dan itu sudah berjalan selama proses itu terjadi. Jadi tidak ada kendala yang terjadi di dalam proses kegiatan PBM seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya Bapak ada lah ya faktor-faktor tadi yang istilahnya membantu. Oh, saya mau ngambil keputusan, kayaknya perlu dukungan bantuan nih dari
wakil bapak ya gitu ya. Ya. Mungkin elemen guru-guru lain untuk membantu gitu Pak ya. Ya, dan itu yang membuat kebijakan itu saya ambil, yang harus dipahami bahwa ini tidak akan terjadi hanya satu orang. Mungkin semua bapak ibu guru dimanapun akan menjadi suatu pengalaman yang mungkin terjadi. Cuman waktu dan ruangnya yang berbeda. Memang satu dilema. Jadi guru itu harus meninggalkan tugas, tetapi dia juga tidak meninggalkan tugas di kelasnya dengan dibantu bapak ibu guru yang berada di sekolah, terutama waka-waka tadi ya, seperti itu. Oke Pak ya. Untuk yang selanjutnya nih Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi di awal, kira-kira pembelajaran apa gitu yang dapat dipetik atau wejangan apa untuk kita nih Pak, kira-kira dalam proses pengambilan keputusan itu baiknya yang seperti apa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi memang kebijakan yang diambil seorang kepala sekolah, pemimpin, kalau kasus yang terjadi sedemikian rupa, memang itu akan menjadi dilema etika dan dilema kebajikan moral kan gitu kan. Di satu sisi kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru itu harus di kelas, tetapi satu sisi ini orang tua kita yang sakit, tentu kita akan meninggalkan tugas ketika orang tua kita sakit. Dan yang menjadi kendala kita memang tadi adalah kita berada di pulau tadi. Nah, jadi ini menjadi kendala sekaligus menjadi faktor yang membantu kita bahwa kita tidak bisa pulang langsung menengok orang tua pagi sampai siang kemudian sorenya pulang ke sekolah. Itu yang menjadi satu hal yang membantu kita bagaimana tidak bisanya seorang guru meninggalkan tugas harus pulang langsung ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu adalah sumber daya manusia tadi. Oleh karena itu saya berbangga betul di sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir bagaimana ini bisa ditopang, bisa dipahami oleh kawan-kawan bahwa ketika seseorang guru atau rekan mereka meninggalkan tugas, bapak ibu yang lain juga mensupport, karena itu suatu ketika nanti akan terjadi pada beliau kan gitu. Jadi itu akan mungkin gilirannya akan ada, sehingga ini tidak menjadi sebuah persoalan kasus yang besar di sebuah sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Jadi sekali lagi saya mengharapkan ini bukan sesuatu yang kita kehendaki kan gitu. Jadi orang tuanya sakit, ya tentu kita tidak menghendaki sakit. Nah, karena beliau sakit maka harus meninggalkan tugas. Jadi ada win-win solutionnya seperti tadi. Jadi guru saya izinkan 2 hari, tugas tetap ada di kelas yang ditinggalkan. Dengan catatan Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu guru yang lain juga mensupport, membantu kekosongan yang ada di kelasnya. Dan itu sebuah dorongan moral bahwa memang itu tidak bisa kita tinggalkan ketika ada musibah orang tua kita sakit. Seperti itu. Kalau misalkan ini Pak ya, taruhlah ini dari Bapak ya pesan-pesan nih ke kita nih ya. Siapa tahu misalkan Pak Anggi, Pak Erik, saya menjadi kepala sekolah nanti, kira-kira bagaimana gitu ya wejangan Bapak dalam proses pengambilan keputusan tadi Pak? Ya. Wejangan Bapak ke kami nih, misalkan kami nanti kalau jadi pemimpin harus kayak gini-gini gitu. Ya. Bukan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi insya Allah bapak-bapak menjadi pemimpin di sekolah manapun gitu ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan menjadi pemimpin. Jadi pesan saya memang di sebuah satuan pendidikan apapun, SD, SMP atau SMA, itu pasti ada kasus yang membuat dilema kan gitu kan. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan baik itu bisa merugikan atau bisa menguntungkan. Jadi ada 2 pilihan tadi. Jadi pilihannya sama-sama berat. Kalau tidak kita kasih, ini akan menjadi masalah. Kita kasih pun akan menjadi masalah. Cuman Bapak harus pandai-pandai memilah dan memilih mana keputusan yang kita ambil. Contoh kasus tadi, kalau orang tua sakit, ya memang tidak ada pilihan. Kita harus membuat win-win solutionnya macam mana. Tidak akan mungkin kita cegah orang tuanya sakit terbaring, guru tidak kita izinkan. Berarti landasannya yang dipakai moral Pak ya, landasan rasa peduli kita ke orang lain juga, karena tadi Bapak bilang kita pun pasti akan merasakan ya. Iya, suatu ketika kan sama, ketika kita punya orang tua, kita punya abang, kakak, adik akan sama, cuman kapan waktunya yang kita tidak tahu, dan itu sebenarnya tidak kita pinta kan gitu kan. Pasti suatu ketika pasti ada. Jadi memang dilema tadi, jadi kita mengambil keputusan itu banyak kasus dilema
Nah, tetapi itu harus kita ambil. Dan yang penting adalah guru yang lain itu memahami bahwa mereka meninggalkan tugas karena memang sesuatu yang penting untuk orang tua. Nah, itu jadi bisa kepala sekolah, bapak-bapak nanti kepala sekolah itu bisa memanage bagaimana sekolahnya itu tetap berjalan dengan baik walaupun ditinggalkan satu atau dua guru yang kebetulan mungkin sama orang tuanya sakit gitu kan. Nah, jadi yang penting bisa kondusif. Berarti ada komunikasi juga berarti ya, Ya. Pak, ya? Itu yang penting, komunikasi antara guru yang lain dengan yang bersangkutan itu yang penting. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kasus yang seperti ini ya memang di dalam kehidupan sehari-hari tidak terelakkan, dan itulah menjadi dilema kepala sekolah di satuan pendidikan manapun gitu. Kira-kira itu pesan saya. Mungkin hal-hal yang lain bisa disampaikan saya nanti di lain waktu. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Ya Pak, makasih Pak, sudah cukup ya. Sudah Cukup. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Baik Pak, terima kasih. Tadi Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami terkait dengan pengambilan keputusan. Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Bapak juga sudah memberikan masukan kepada kami, dan ya semoga kami nanti atau kelak jika kami menjadi para pemimpin di lembaga atau di satuan pendidikan, ya kami bisa mengambil keputusan yang memang tidak merugikan dari satu pihak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk kedepannya bagi bapak-bapak untuk menjadi seorang pemimpin di satuan pendidikan dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama. Kami akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua, saya Erik Lukito dan rekan saya Anggi Perdana, mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Timur. Ini berkaitan dengan tugas calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan ya Bu. Jadi tema yang kami bawakan ini tentang dilema etika dan rujukan moral, serta langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama memimpin SMA Negeri Bintan Timur ini. Oke Bu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Mengidentifikasi ya Pak ya? Iya. Mengidentifikasi kasus yang mungkin pernah ditemui dalam beberapa waktu terdekat ini. Jadi untuk dilema etika maupun bujukan moral itu mana yang harus saya gunakan itu berdasarkan kasus. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin bisa saya gunakan dilema etika ataupun menggunakan bujukan moral. Jadi identifikasi pertama itu melihat kasusnya. Gitu. Karena kalau untuk kasus harus untuk penyelesaiannya kita harus tahu dulu kasusnya. Oh, jadi untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, Ibu melihat dulu kasusnya, bentuk kasusnya seperti itu ya Bu? Iya, betul. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan itu Bu? Dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kalau diambil untuk pengambilan keputusannya Pak, jadi dari kasus tadi untuk pengambilan keputusannya itu saya harus tahu dulu kasus ini masuknya kemana. Kalau dia dilema etika, berarti kan itu berhubungan dengan adanya rasa kasih sayang, ya perhatian, tanggung jawab, kemudian naluri, kan begitu. Karena itu pada kasus dilema etika itu benar vs benar. Jadi kalau ada kasus sebenarnya ini benar, dilawan dengan benar. Jadi keputusan mana yang harus saya ambil? Kan berpihak kemana? Cuman
Kalau nanti itu berhubungan dengan bujukan moral, kalau bujukan moral itu setahu saya memang harus berdasarkan sesuai dengan aturan. Jadi Iya. yang benar ya memang benar, yang salah memang salah. Iya, Bu. Oke. Jadi selama mengambil keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, kalau untuk langkah dari permasalahan yang ada, yang saya lakukan pertama itu Pak, jelas tidak hanya informasi dulu yang saya dapat. Jadi informasi itu harus berdasarkan data. Ya, ya. Setelah data mungkin dilihat kasusnya apa, kemudian berkoordinasi dengan yang berkepentingan, terutama yang punya masalah, kemudian bersangkutan kepada siapa. Yang biasanya itu untuk permasalahan itu berhubungan dengan guru BK, wali kelas, kesiswaan. Jadi berkoordinasi langkah-langkah itu dari data, kemudian berkoordinasi dengan BK, wali kelas, kesiswaan, barulah bisa kita simpulkan keputusan yang akan kita ambil. Jadi dari informasi, data, berkolaborasi dengan guru lain, lalu Iya. mengambil kesimpulan dan seperti itu ya, Bu. Betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Bu? Ya. Kalau efektifnya itu Pak, biasanya yang kita lihat ya, Iya. efektifnya itu memang ada aturan. Mm-mm. Jadi sebenarnya kita lihat dulu bukan dilema etikanya dulu kalau menurut saya. Oh, bukan dilema. Dari bujukan moral dulu, karena bujukan moral itu kan punya aturan. Iya, Bu. Aturan itu kan biasanya tertulis. Uh-uh. Kalau sudah tertulis itu biasanya stuck di tata tertib. Iya, iya, Bu. Nah, kalau sudah bujukan moral, sudah dilema etika, itu kita menggunakan banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Yaitu tadi VS benar. Siapalah tahu anak ini memang benar, kemudian ditemukan dengan permasalahan yang benar. Sehingga pada saat etika itu ada, mau tidak mau kita memang harus mengeluarkan dilema etika itu tadi. Ya, kasih sayang kita, perhatian, tanggung jawab, semuanya ada di situ. Jadi sebelum masuk ke dilema etika, berarti yang dulu itu bujukan moral dulu ya, Bu, Bujukan karena moral dulu kalau menurut saya. berbasis peraturan itu ya, Jadi Bu. kita meminimal dulu. Ya, minimal. Iya, kita minimalisir. Oh, ini berarti sudah bisa kita singkirkan. Iya. Berarti tinggal yang benar VS benarnya. Oke. Nah, gitu. Ibu, dari Iya. saya mungkin cukup sekian. Nah, dari rekan saya akan dilanjutkan sama Pak Anggi. Baik, terima kasih Pak Erik. Ya. Mohon izin Bu, Ya. saya melanjutkan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus-kasus atau pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini. Adapun pertanyaannya Bu, dari kasus-kasus yang sudah Ibu temui, mungkin hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti mungkin kasus terkait dengan dilema etika tersebut? Ya. Tantangannya Pak itu di ujung sepertinya pengambilan keputusan. Ya, tantangannya. Karena kenapa? Yang sangat dikhawatirkan itu salah dalam pengambilan keputusan jika tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Nah, ya tantangannya itu. Jadi hati kecil kadang mengatakan tidak, tapi ternyata harusnya menjadi iya. Nah, itu tantangannya. Karena dia dilema etika itu kan VS benar, VS benar. Ternyata yang benar ini harus kita kan tidak bisa kita semuakan. Jadi harus ada salah satu. Itulah tantangannya. Cuman kalau bisa dengan tantangan itu tadi bisa kita membesarkan hati bahwasannya keputusan yang kita ambil tetap harus berkomunikasi dengan benar. Komunikasi dengan benar. Walaupun memang ada harus yang kita benarkan. Berkomunikasi dengan benar. Jadi itu tantangannya ya Bu, Iya. di bagian akhir saat Ibu mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang kita ambil kadang-kadang ya kita menurut kita benar, belum tentu Itu benar menurut orang lain. Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu kan dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang sudah terjadi di sekolah ini? Kalau jadwal tertentu tidak mesti ada Pak, karena dilihat dari kasusnya. Kalau kasusnya itu urgensi dan harus hari itu juga diselesaikan, tidak perlu dijadwalkan. Cuman kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang harus kita jadwalkan, perlu bimbingan,
kemudian perlu kita jumpa dengan terkait lagi seperti tadi ada guru BK, ada wali kelas, itu memang kita jadwalkan. Tapi kalau pada saat urgensi saya harus mengambil keputusan langsung hari itu. Ya, jadi Ya. melihat kasusnya, Iya, lihat terlebih kasusnya. dahulu ya, urgen atau tidak Iya. Bu ya. Baik Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang Ibu Mm-mm. atau faktor-faktor lainnya yang dapat membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Iya. Bu? Kalau ada seseorang itu pasti ya Pak ya, karena Iya. saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Cuman yang bisa off the record itu biasanya guru BK. Iya, biasanya off the record Off ya. the record. Iya. Terkadang guru BK itu pun dia off the record juga terhadap kepala sekolah. Cuman ini kan kita memang harus selalu bekerja sama berserta wakil-wakil. Ada Bu ya Ada. pastinya. Bu. Ada. Karena dalam mengambil keputusan ya kita mungkin Tidak bisa sendiri. tidak bisa sendiri. Iya. Khususnya ini guru BK dan berkoordinasi juga dengan yang lainnya juga Bu ya. Iya. Nah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik mungkin dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pengambilan keputusan akhir pada dilema etika bahwasanya rasa tanggung jawab itu harus ada. Ya, rasa tanggung jawab itu harus ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari rasa tanggung jawab kemudian ada keputusan, kemudian keputusan ini tetap harus kita berkomunikasi dengan baik supaya tidak menyinggung salah satunya, karena dilema etika berhubungan dengan rasa kasih sayang, tanggung jawab dan lain-lain itu. Bu ya. Ya. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin kami Bu, saya, Pak Erik, kemudian Hari ada salah satunya yang menjadi kepala sekolah. Kami mungkin meminta Bu, janganlah ada pesan apa gitu dari Ibu untuk kami, ya barangkali nanti kan Ya, kami bisa menjadi betul. kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang akan kami ambil itu apa gitu Bu, pesan apa gitu yang dapat Ibu berikan kepada kami Ya. supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Betul. Jadi ini sama-sama belajar ya, Iya, sebenarnya ya, sama-sama belajar. Mungkin posisi saya saat ini kan lebih dulu Iya, jadi Bu. kepala sekolah. Siapalah tahu. Soal kompetensi ya mungkin Pak Anggi sama Pak Erik ada lebihnya plusnya daripada saya. Kan gitu. Jadi wejangannya kalau dalam pengambilan keputusan, satu, tidak buru-buru, berpikir jernih, ya, kemudian lihat dari segi segala aspek. Karena kalau kita hanya melihat satu sisi saja, yaitu lihat dari depan begini bentuknya, lihat dari belakang kan, tapi dari semua aspek. Satu, jangan libatkan emosi, kemudian tidak ada pengambilan keputusan itu yang dihubungkan dengan permasalahan pribadi. Secara profesional saja. Karena kalau kita ngikutkan emosi, contoh saya misalnya, ada masalah dengan guru yang tidak ikutin aturan saya. Pada saat saya pengambil keputusan, saya ikutkan itu tidak boleh. Ya, karena kalau Pak Anggi sama Pak Erik masih muda, biasanya kadang yang dikedepankan emosinya, Iya. kan gitu. Egonya itu kan gitu. Ya, saya pun dengan guru-guru senior di sini yaitu tetap saya ikut karena saya belajar dari mereka. Yang muda-muda pun begitu juga, saya belajar dari mereka. Insya Allah. Guru-guru Bu ya. Iya. untuk mengambil keputusan. Insya Allah terwujud keinginannya. Iya, Kita aminkan ya Pak Erik ya. Iya, amin. Memang harus ada regenerasi. Iya. Nggak mungkin kan itu. Kami terus. Baik, mungkin itu saja Bu beberapa Ya. pertanyaan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah kami repotkan ini Bu. Jawaban Ibu sungguh sangat berharga bagi kami, terutama untuk menyelesaikan tugas modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.